Punya data yang berantakan di mana-mana? Tenang, dalam 5 menit ke depan, kita bakal ubah semua kekacauan informasi itu jadi sesuatu yang rapi, teratur, dan yang paling penting, berguna. Cuma pakai satu alat andalan, spreadsheet. Pernah nggak sih pusing sendiri ngelihat daftar nilai siswa, atau mungkin anggaran belanja bulanan, atau jangan-jangan koleksi barang yang acak-acakan? Pasti pernah kan? Nah, masalahnya, informasi yang nggak terstruktur kayak gini tuh bukan cuma bikin sakit mata, tapi juga mustahil buat dianalisis. Tapi kabar baiknya, solusinya tuh sebenarnya simpel banget dan udah ada di depan mata kita. Ini dia, spreadsheet. Lihat deh, kisi-kisi digital yang bersih dan rapi ini. Inilah kanvas kita untuk mengubah data yang tadinya kacau jadi wawasan yang jernih. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Di sini kita bakal ubah total cara kita memandang data. Anggap aja spreadsheet ini senjata rahasia kita buat menciptakan keteraturan. Jangan keburu takut sama istilah-istilah teknis ya. Anggap aja spreadsheet atau kadang disebut juga lembar kerja, itu sebenarnya cuma tabel. Tapi, ini tabel versi super. Kenapa super? Soalnya dia nggak cuma bisa nampilin data, tapi juga bisa ngitung, nganalisis, bahkan bikin visualisasinya. Keren kan? Nah, sebelum kita bisa pakai kekuatannya, kita harus kenalan dulu sama bagian-bagian dasarnya. Ini tuh ibarat fondasi, yang jadi dasar dari semua keajaiban spreadsheet yang bakal kita lihat nanti. Pertama, ada yang namanya kolom. Gampangnya, ini adalah semua barisan sel yang lurus dari atas ke bawah. Coba lihat deh huruf-huruf di bagian paling atas itu. Nah, A, B, C, dan seterusnya itu adalah nama dari setiap kolom. Terus, kalau ada yang vertikal, tentu ada yang horizontal. Namanya baris. Ini adalah jajaran sel yang lurus dari kiri ke kanan. Tiap baris punya nomornya sendiri, yang bisa kita lihat di sisi paling kiri. Nah, ini dia bagian terpentingnya. Waktu kolom dan baris bertemu, mereka membentuk sebuah kotak kecil yang kita sebut sel. Dan yang keren, setiap sel ini punya alamat uniknya sendiri, persis kayak alamat rumah. Jadi, misalnya sel yang ada di kolom C dan baris ketiga, alamatnya ya C3. Disinilah nanti data-data kita akan tinggal. Kadang-kadang kita kan perlu milih beberapa sel sekaligus. Nah, sekelompok sel yang kita pilih ini disebut rentang atau range. Cara nulisnya gampang banget. Sebutin alamat sel awal, kasih titik 2, terus alamat sel akhir. Jadi, B4.2, B5 itu artinya semua sel dari B4 sampai B5. Coba perhatikan baik-baik gambar ini. Lihat bagian yang warnanya beda dan disorot itu. Nah, itulah contoh nyata dari rentang B4, B5 yang barusan kita omongin. Gini nih, konsep yang tadinya cuma ada di kepala, sekarang jadi sesuatu yang bisa kita lihat langsung. Oke, sekarang kita udah paham sama strukturnya, udah kenal sama bagian-bagiannya. Sekarang saatnya masuk ke bagian yang paling seru, mengisi kisi-kisi kosong ini dengan data kita. Kita hidupkan tabelnya? Biar kita semua gampang ngikutinnya, kita bakal pakai satu contoh yang sama terus ya, yaitu daftar nilai siswa. Nggak usah pusing sama tulisan lain di slide ini, fokus aja ke tabel yang ada di atas. Nah, itu yang akan jadi bahan latihan kita. Salah satu kehebatan sel itu ya fleksibilitasnya. Kita bisa ketik nama siswa yang isinya teks, masukin nilai mereka yang isinya angka, atau bahkan kita bisa tambahin tanggal ujian. Spreadsheet ini pinter, dia bisa bedain semua jenis data itu. Nah, ini dia momen ahanya. Bagian di mana kita bisa santai sejenak dan biarkan spreadsheet yang kerja keras buat kita. Selamat datang di dunia perhitungan otomatis. Tolong diingat baik-baik satu aturan emas ini ya. Setiap kali kita mau melakukan perhitungan, apapun itu harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini ibarat tombol on yang bilang ke spreadsheet, oke, siap-siap ngitung ya. Kita bisa loh pakai spreadsheet ini kayak kalkulator biasa. Pakai aja tanda tambah buat penjumlahan, kurang buat pengurangan, tanda bintang buat perkalian, dan garis miring buat pembagian. Tinggal ketik rumusnya, tekan enter, dan boom! Hasilnya langsung muncul. Nah, gimana kalau perhitungannya lebih rumit? Apa harus nulis rumus yang panjang? Nggak perlu. Excel udah nyiapin yang namanya fungsi. Ini tuh rumus-rumus siap pakai. Gampangnya, anggap aja fungsi ini kayak resep masakan. Kita tinggal masukin bahannya, yaitu data kita, dan Excel bakal langsung masakin hasilnya buat kita. Fungsi yang paling sering dipakai orang itu namanya sum. Lihat deh contohnya di slide. Kita cuma perlu ketik sum, terus pilih sel mana aja yang mau dijumlahkan, lalu tekan enter. Coba bayangin kalau harus menjumlahkan ratusan angka pakai kalkulator. Dengan fungsi ini, pekerjaan itu selesai dalam hitungan detik.
Disinilah kekuatan spreadsheet yang sebenarnya. Tentu aja, resep siap pakainya nggak cuma assume, ada banyak banget. Misalnya, average buat cari nilai rata-rata, max buat nemuin angka paling gede, min buat cari yang paling kecil, dan count buat ngitung ada berapa banyak data angka di tabel kita. Semuanya bekerja dengan cara yang sama-sama simple. Oke, datanya udah kita masukin, perhitungannya juga udah beres. Sekarang langkah terakhirnya nih, kita rapikan semuanya biar enak dilihat dan gampang dibaca. Ini sentuhan akhirnya, biar data kita jadi terorganisir sempurna. Coba deh lihat bedanya. Yang kiri, datanya masih acak-acakan. Yang kanan, datanya rapi sempurna, udah diurutin dari nilai yang paling kecil sampai paling besar. Perubahan drastis kayak gini cuma butuh beberapa klik aja. Inilah hebatnya fitur pengurutan data. Terus gimana caranya? Gampang banget, serius. Pertama, pilih semua data kamu, terus cari tab Data, dan klik tombol Sort. Abis itu tinggal bilang ke spreadsheet kita mau urutin berdasarkan kolom apa, misalnya kolom jumlah. Klik OK, dan selesai. Tugas yang kelihatannya rumit ternyata sesimpel itu. Jadi, begitulah ceritanya. Sekarang Anda udah punya bekal dasar untuk mengubah tumpukan informasi yang kacau jadi sesuatu yang jelas dan teratur. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi dengan kekuatan baru ini, daftar berantakan mana nih yang bakal jadi korban pertama Anda?